Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nazifah dengan NPM 0441192229. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang sudah saya lakukan dengan judul Pengaruh Strategi Marketing Public Relation terhadap perilaku konsumtif pengguna e-commerce Shopee untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Ada 4 pembahasan yang saya akan bahas. Pertama, ada pendahuluan. Kedua, ada metodologi penelitian. Ketiga, ada hasil dan pembahasan. Dan keempat, ada simpulan dan saran. Pertama, ada pendahuluan. Belanja online saat ini sudah menjadi habit masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ini, pemilik toko online dapat mengaruhi keputusan konsumen untuk memilih produk yang mereka miliki atau yang mereka tawarkan. Karena belanja online sangat memudahkan konsumen maupun pemilik toko online yang ada. Beberapa perusahaan sekarang ini sudah menyadari betapa pentingnya citra dalam perusahaan. Banyak strategi dan mode pemasaran yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menarik minat agar konsumen menggunakan suatu produk. Dengan munculnya e-commerce, seorang dapat dengan mudah menguasai pasar dengan cara melakukan iklan besar-besaran pada sosial media, iklan televisi, promosi yang ada di tiap bulannya, aplikasi yang mudah diakses, dan semua barang yang kita butuhkan bisa ada di dalam satu aplikasi belanja saja. Tanpa disadari, alasan-alasan tersebut membuat seseorang terdorong untuk memiliki gaya hidup yang konsumtif. Seperti sekarang ini, aplikasi belanja online sudah menjadi salah satu aplikasi yang wajib terinstall pada gawai tiap orang. Hal lain juga ditandai dengan banyaknya perusahaan atau tempat belanja online yang semakin mencuri perhatian karena adanya promosi dan tawaran-tawaran yang menarik. Seperti salah satunya Shopee. Shopee itu ada pada tahun 2015 dengan kenaikan jumlah pengunjung bulanan pada aplikasinya itu sebanyak 134,4 juta pada kuartal 3 tahun 2021. Data ini saya peroleh dari databooks.kata.co.id. Angka ini meningkat sebesar 5,8% dari kuartal sebelumnya sebanyak 127 juta. Peningkatan tersebut merupakan pertama kalinya sejak mengalami penurunan selama 2 kuartal berturut-turut. Jumlah kunjungan ke web Shopee sebanyak 129,3 juta pada kuartal 4 tahun 2020, naik 34% dari kuartal sebelumnya sebanyak 96,5 juta kunjungan. Maka pada penelitian ini, saya akan mencari tahu apakah ada hubungan dari pengaruh marketing public relation dan dengan perilaku konsumtif pengguna Shopee, dan jika ada, bagaimana strategi public relation yang digunakan oleh humas Shopee. Lalu di sini ada metode penelitian. Metode penelitian ini saya lakukan dengan menggunakan penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tanggal 21 Desember tahun 2021 dengan menggunakan kuesioner sebagai alat dalam pengambilan data. Saya membuat kuesioner ini dengan menggunakan Google Forms secara online, dan dalam penelitian ini juga saya menggunakan metode korelasi. Metode korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan antara pengaruh strategi marketing public relation Shopee terhadap perilaku konsumtif penggunanya. Lalu di sini ada hasil. Jadi, ada beberapa tahapan yang sudah saya lakukan, yaitu dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Di sini juga strategi marketing yang saya gunakan itu dibagi menjadi 4 elemen, yaitu pertama ada publikasi, ada event, ada ada publikasi, ada event, ada kegiatan sosial, dan ada identitas media. Dapat dilihat karakteristik responden. Dari usia. 18 orang dari 24 responden sebesar 72,1% di usia 18 sampai 20 tahun, yang berarti pengguna Shopee ini mendominasi di usia 18 sampai 20 tahun. Dari jenis kelamin, frekuensinya itu 12 pada pria dan 12 pada wanita dengan persentase 50/50, yang berarti sama-sama pria dan wanita memiliki aplikasi Shopee atau menjadi pengguna Shopee. Lalu di sini ada validitas dan reliabilitas. Di sini pertama saya akan membahas tentang validitas terlebih dahulu. Dalam menguji validitas ini saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Dapat dilihat dari tabel yang sudah ada.
Di sini validitas perilaku konsumtif dinyatakan dari 6 pertanyaan dinyatakan semuanya valid karena R hitung dan R tabelnya itu memiliki perbedaan. R hitungnya itu lebih besar daripada R tabelnya yang sudah ditentukan, yaitu 0,404 yang dinyatakan semuanya valid. Dan kedua, ada validitas dari strategi marketing public relation. 10 pertanyaan, ada 10 pertanyaan dan 9 pertanyaan dinyatakan valid dan satu pernyataan dinyatakan tidak valid karena di pernyataan tidak valid ini R hitung dan R tabelnya itu berbeda jauh. R hitungnya itu lebih kecil daripada R tabel yang sudah ditentukan yaitu 0,404. Lalu di sini ada reliabilitas. Dapat dilihat dari tabel yang sudah ada, di sini ada variabel X yaitu strategi marketing public relation dan variabel Y ada di perilaku konsumtif pengguna Shopee. Dapat dilihat juga di sini ada nilai alfa masing-masing dari variabel X maupun dari variabel Y. Di sini ada 0,752 untuk strategi marketing public relation dan 0,534 pada perilaku konsumtif pengguna Shopee dengan keterangan dua-duanya reliable, berarti responden dalam mengisi kuesioner ini dinyatakan konsisten dalam pengisiannya. Lalu ada hasil uji korelasi antara hubungan variabel X dan variabel Y. Dapat dilihat di sini nilai dari signifikannya itu lebih dari 0,05 yang berarti di sini tidak signifikan namun memiliki nilai yang positif karena tidak terdapat simbol minus pada depan angkanya. Lalu pada korelasinya ini terdapat nilai masing-masing di variabel X maupun di variabel Y itu 0,384 yang berarti korelasi dalam hubungan variabel X dan variabel Y ini termasuk dalam korelasi yang lemah. Lalu yang terakhir ada simpulan dan saran. Jadi kesimpulannya, frekuensi usia 18-20 tahun ini mendominasi sebagai pengguna Shopee yang aktif dengan persentase 72,1%. 18 orang dari 24 responden. Rata-rata kunjungan tiap bulan pada aplikasi Shopee sebanyak 134,4 juta pada kuartal 3 tahun 2021. Angka ini meningkat sebanyak 5,8% dari kuartal sebelumnya sebanyak 127 juta. Yang ketiga, hubungan variabel X serta strategi marketing public relation yang variabel Y perilaku konsumtif pengguna Shopee memiliki hubungan korelasi yang lemah walaupun memiliki nilai yang positif. Lalu yang keempat ada uji validitas. Uji validitas pada strategi marketing public relation dari 10 pertanyaan memiliki satu pertanyaan yang tidak valid karena nilai pertanyaan tersebut kurang dari tabel R yang sudah ditentukan yaitu 0,404. Lalu ada strategi marketing yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori marketing public relation yang dinyatakan oleh Bill Kohler dan Kevin Lane Keller. Tolak ukurnya itu dalam kegiatan marketing public relation dapat 7 cara. Pertama, ada publikasi, identitas media, event, berita, pidato, berperan serta dalam aktivitas sosial, dan sponsor. Namun pada penelitian ini saya menggunakan 4 dimensi saja, yaitu ada publikasi, identitas media, event, berperan serta dalam aktivitas sosial. Lalu di sini ada saran dari peneliti. Peneliti memiliki rekomendasi untuk Shopee agar lebih banyak memiliki event agar terus menarik perhatian dari pembeli atau dari pengguna. Dalam fitur aplikasinya juga harus lebih mudah dipahami. Lakukan kegiatan publikasinya sudah maksimal, namun harus dibarengi dengan informasi yang lebih valid dan lebih jelas untuk sosial medianya. Yang kedua, brand ambassador itu cukup mempengaruhi keputusan pembelian pengguna Shopee. Untuk itu, maka pilihlah brand ambassador yang memang sedang mendominasi dan memiliki citra yang positif, agar Shopee lebih mudah diingat dan makin banyak pengguna yang tertarik untuk berbelanja di Shopee. Dan yang terakhir, kegiatan publikasi berupa iklan harus lebih bervariatif. Tidak hanya dengan satu iklan saja, namun harus bisa memiliki warna yang baru agar bisa bersaing dengan e-commerce lain yang memiliki iklan yang lebih menarik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.